Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan Helma. Helma ada rencana mau buat tanam sayur guys. Tanam sayur dengan metode eco engine ya, dengan memanfaatkan botol aqua bekas. Saat ini botol aqua bekas di rumah Helma ada sekitar 25 botol. Rencananya Helma akan menggunakan sekitar 40 botol ya guys. Mau bercocok tanam sayur dulu dengan metode eco engine. Nah, wadahnya itu guys, bentuknya nanti seperti ini ya guys. Botol aqua ini nih guys, kita potong nanti menjadi 2 ya guys. Kemudian tutupnya tidak usah dilepas. Nah, ini kita lobangi supaya nanti dia bisa menyerap makanannya ya dari bawah. Rencananya nanti di bawahnya kan ada media air ya, eco engine-nya, sekalian pupuk organik. Nah, jadilah nanti tanaman kita dengan metode eco engine. Ini gunanya nanam sayur siapa tahu pengen masak sayur guys nantinya, gak usah capek-capek pergi ke pasar ya guys, ambil hasil tanam sendiri aja. Nah ini guys, ini dikasih lubang-lubang, boleh pakai paku, kalau saya pakai pisau aja ya guys biar gampang. Dikasih lubang-lubang, pokoknya dia kasih celah lah guys ya, dimana nanti ada sarana dia mengambil nutrisarinya dari air guys ya guys. Lubangnya di sekelilingnya guys ya, sekelilingnya kita lubangi guys. Karena cuaca hujan-hujan dan saya juga lagi nyantai, maka saya ambil kerjaan ini ya guys ya. Oke guys, ini sudah banyak keliling. Nanti dia metodenya seperti ini ya guys ya. Di atas tanah ya guys, campur tanah yang sudah diatur lah komposnya. Kemudian di bawah itu nanti eco engine-nya guys, di bawahnya eco engine. Nah, kita nggak perlu siram lagi karena dia ada beruang-lubang di bawah, nanti dia akan menyerap makanan dari bawah. Oke. Cara buat eco engine-nya nanti akan saya tampilkan ketika tahap selanjutnya ya guys. Hari ini saya membuat media tanamnya dulu seperti ini. Memanfaatkan, halo selamat pagi Oja, memanfaatkan botol aqua bekas, kita belah jadi 2. Nanti akan posisinya seperti ini ya guys ya. Eco engine nanti di bawah, di atas media tanamnya. Nah ini kita kasih bolong-bolong supaya dia bisa mengambil nutrisari yang di bawah. Jadi nggak perlu lagi kita capek-capek menyiram-nyiramnya. Dan ini juga nggak perlu kita lahan besar-besar guys, cukup memanfaatkan apa yang ada halaman di rumah ya guys. Ini kerjaan sambilan tapi sangat bermanfaat. Nanti seperti ini. Nah, kita akan praktekkan dulu. Botol saya di rumah masih sekitar 20, saya butuh 40. Jadi saya rencana mau menanam di tabula potnya itu ada 40 pieces botol aqua ya guys. Pertama ini kita apa dulu guys ya, kita buka dulu kemasan aquanya. Ini mari aqua pula kita ya kan. Oke, kita buka dulu ya supaya jadi dia tanpa ini dibagi 2 ya guys. Ambil sisi dia bagaimana ini bisa masuk ke dalam. Halo selamat siang kalian. Ambil sisi ini biar bisa masuk ke dalam. Jadi dia bukan potong belah 2 ya,
karena nanti nggak bisa masuk ini ke dalam. Maka dia akan ambil, kalau saya ambil dia posisi ini yang tertinggi ini, yang bulatannya ini ya. Nih saya ambil posisi tertinggi, saya potong. Saya akan coba bercocok tanam sayur dulu di belakang rumah dengan memanfaatkan botol aqua dengan metode ekoenzim ya guys. Sekarang lagi ngetren loh ekoenzim. Dia mirip hidroponik tapi beda dengan hidroponik ya. Hidroponik itu harus ada pompa air, capek kita kan. Ini enggak. Oke. Baru kita gunting ya guys. Mana tadi lubangnya? Inilah yang pakai kacamata ini ya guys. Oke. Nih, kita gunting ya guys. Kita gunting. Hari ini kita masih menyiapkan media tanamnya dulu, yaitu tempatnya dulu ya, ini botol aqua. Saya akan motong-motong botol aqua ini ada sebanyak. Selamat siang Eda, siang kembali Eda. Apa kabarnya Eda? Sehat-sehat kita Eda ya. Coba bercocok tanam dengan sayur dulu Eda. Memanfaatkan lahan dapur yang kosong plus memanfaatkan limbah makanan. Kita buat jadi pupuk organik yang namanya dengan sekarang tuh ngetren ekoenzim ya Ida. Kenapa kita lakukan seperti ini? Supaya kita turut menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan ya Eda. Plastik ini kan payah loh mengelolanya, ribuan tahun kalau dikelola oleh alam. Nah kalau dikelola jadi minyak bakar bisa sih, temuan terbaru ya, dengan model pyrolysis plastik sudah bisa diolah jadi minyak bakar. Tapi kita kan bukan orang industri, jadi untuk menjaga lingkungan kita bisa melakukan dengan metode seperti ini ya Eda. Memanfaatkan apa yang ada, iseng-iseng tapi bermanfaat ke rumah Eda. Eda nanti bisa memetik hasilnya, yaitu sayur. Nah, pastikan dia seperti ini ya. Pastikan dia bisa seperti ini. Nanti air yang di dalam ini atau ekoenzim yang dalam ini yang menjadi pupuk itu nantinya, selamat pagi Pak Simon, bisa diserap oleh media tanam di atas. Jadi kita nggak perlu siram-siram lagi nantinya. Dan tanahnya nanti di sini, bibit sayur ini kita tanam di sini. Jadi kita nanam sayur itu nggak perlu tanah luas, nggak perlu beli tanah. Kita bisa menanamnya di rumah seperti itu ya. Menanamnya bisa di rumah. Jadi ini sangat bermanfaat untuk mendukung lingkungan hidup yang baik. Selamat pagi Melani. Kita mau ada rencananya menanam sayur ya, dengan memanfaatkan botol aqua bekas dan membuat dengan metode ekoenzim. Lagi ngetren sekarang ekoenzim ya. Jadi kita buat pupuk cair di bawahnya dan kita nggak perlu siram-siram nantinya ya. Nah, supaya bisa mengalir pupuk cairin di bawah atau media cairin di bawah, maka kita akan kita kasih celah ya. Kita kasih celah, bisa pakai jarum, bisa pakai, kalau saya pakai pisau aja, penting dia ada celahnya ya. Ini kreativitas rumahan yang tidak butuh waktu khusus, bisa kita lakukan saat waktu-waktu senggang ya guys. Hari ini live pertama nanam sayur Eda, sayur sawi botol. Iya Pak, mau nanam
sawi botol, kaila. Saya sengaja mau nanam bibit sayur yang mahal-mahal, yang harga sayurnya di atas 20.000 per kilo, supaya kita bisa menikmati dengan gampang, metik sendiri di rumah, ya kan? Toh yang kita gunakan adalah memanfaatkan limbah loh, Eda. Kita nggak perlu capek-capek, kita hanya memanfaatkan limbah bekas saja ya. Nah, ini kita kasih lubang supaya dia bisa ada. Ya silakan Pak, ikutan nanam kayak saya nanti. Ini saya hari ini sedang menyiapkan media tanamnya dulu ya, media tempatnya. Saya akan ceritakan, nanti akan rencana saya menanam sayur dengan metode ekoenzim, dimana di bawahnya adalah larutan ekoenzim, di atasnya adalah tanaman dan bibit sayur yang akan saya tanam. Nanti akan ini dilubangi atau dikasih celah supaya dia bisa menyerap ekoenzim di bawah. Jadi kita nggak perlu nyiram-nyiram tanaman lagi. Nah ini silakan diletakkan di media terbuka. Jika ada hujan nanti airnya akan menyerap ke bawah dia. Mungkin ada yang salah. Caranya seperti ini ya, saya kasih ajari nanti. Di bawah ini harus ada airnya Eda ya, air cairan. Cairannya ekoenzim namanya kalau saya mau buat nanti. Ekoenzim itu adalah pupuk cair. Pupuk cair yang manual ya. Dengan metode seperti itu. Ini akan saya praktekkan, nanti kita lihat hasilnya Eda ya. Apakah saya punya berhasil? Tapi kayaknya berhasil loh Eda, karena di bawahnya nanti adalah pupuk. Di bawah ini kita buat pupuk cair, tapi pupuk cair yang organik supaya sayurnya jadi sayur organik. Jadi dia alami. Kita buat di sini metode pembuatan pupuknya adalah alami di bawah ya. Metode ekoenzim namanya Eda ya. Kita buat pupuk di bawahnya Eda, tapi pupuk organik dengan metode ekoenzim, memanfaatkan limbah dapur. Kalau ada makanan sisa, ditaruh ke sini sedikit, kita kasih nanti dia air, kita kasih juga dia gula aren atau gula biasa untuk fermentasinya ya kan. Oke Dak, nanti kita lihat punyaku ya Dak ya, semoga punyaku nanti berhasil. Kalau sudah berhasil nanti bisa jadi Eda contoh ya. Hari ini saya masih membuat media tanamnya dulu seperti ini ya. Saya buat sudah ada berapa ini? Masih 7. Rencananya mau 40 Dak. Ada 40 rencananya ya. Nah ini dilubangi Dak. Eda dilubangi nggak ini Dak? Ini dilubangi ya, supaya nanti masuk nutrisarinya ke dalam lewat lubang-lubang kecil ini. Seperti itu Eda. Ya. Ini namanya metode ekoenzim. Kita membuat ini mendukung ramah lingkungan, memanfaatkan limbah untuk mendapatkan hasil yang bisa kita konsumsi di rumah ya Eda. Karena saya juga orang lingkungan, saya mau ngasih ini contoh supaya bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu di rumah bisa melakukan ini dengan nyantai, tapi nanti hasilnya bisa untuk dimasak, dikonsumsi oleh keluarga. Gak payah kok buatnya ini kan Dak. Atau kalau berlebih dia bisa dijual loh Dak. Oke, ini dilubangi ya Dak. Dilubangi supaya nutrisarinya bisa masuk nanti lewat sini. Ini dilubangi. Wow. Coba aja nanti Dak ya. Selamat pagi Dak Dame, apa kabar? Eda sehat? Sehat Eda.
Selamat pagi Kak Rika, apa kabar Pekanbaru? Apa kabar Pekanbaru? Lagi nyantai Kak? Kita coba ini. Sehat, amin. Oke, dikelilingnya saya buat ya, saya buat dikelilingnya supaya nutrisarinya bisa diserap. Hari ini kita masih buat media tanamnya. Cara membuat medianya seperti ini gampang ya, gampang sekali cara buatnya ya. Oke. Sehat-sehat kita ya. Nanti ini udah jadi satu ya. Ini jadi satu. Nah, nanti posisinya seperti ini. Di bawah ini adalah ekoenzimnya. Di sini nanti tanah dan bibit sayur ya. Maka nanti kita nggak perlu melakukan siram menyiram, nggak perlu lagi. Biarkan aja dia sampai selama-lamanya sampai panen ya kan. Tapi ini kita letakkan di udara terbuka. Apabila ada hujan, tetesan hujannya akan turun ke bawah juga, ya kan? Nah, menjadi pupuk alami lagi di bawahnya, fosfat lagi ya di bawah, jadi nambah ya. Seperti itu nanti ceritanya. Ini namanya memanfaatkan kreativitas untuk memanfaatkan limbah. Ya, say? Limbah. Saya menggunakan botol aqua yang 1 liter. Nah, ini lagi ya, masih ada. Selamat pagi Kak. Ya, coba aja ya. Boleh nanti Kak, kalau paling tak kasih pun ya. Kita mau coba dulu, karena kita orang lingkungan, kita mau coba dulu ya kreativitas untuk memanfaatkan limbah menjadi hal yang berguna di dalam rumah. Kita biasakan dari rumah dulu ya guys. Limbah plastik, saya mau jelaskan. Limbah plastik ini satu limbah yang paling banyak ditemukan di seluruh muka bumi. Padahal limbah plastik ini guys, ini paling susah loh untuk diuraikan. Butuh waktu lama, beribu tahun bahkan ya. Nah, limbah plastik itu banyak jenisnya guys ya. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang dia modelnya termoset. Jadi sekali saya cetak, dia tidak bisa didaur ulang lagi, kecuali dengan reaksi tidak biasa, dia bisa dirubah. Kalau sekarang sudah ada temuan baru ya, yang saya tahu ada temuan limbah plastik bisa dibuat, jenis limbah plastik apa aja ya, itu bisa dibuat jadi minyak bakar. Suatu waktu nanti akan saya coba publikasi itu ya, dengan metode pirolisis. Nah, sedangkan untuk yang bisa daur ulang, limbah plastik yang bisa daur ulang itu jenisnya ada seperti kantong kresek gitu ya guys. Itu bisa didaur ulang menjadi plastik kembali. Nah, kalau kita jumpai ada plastik warna hitam, itu umumnya hasil daur ulang ya guys, hasil daur ulang. Nah, karena banyaknya limbah plastik ini, bagaimana kalau kita manfaatkan saja di rumah buat ibu-ibu? Manfaatkan untuk, contohnya kayak saya hari ini ada rencana mau membuat menanam sayur dengan memanfaatkan botol aqua bekas, yang mana notabene botol ini kalau dibuang ini payah diuraikan oleh alam menjadi karbon kembali, payah banget ya.
hidrokarbon kalau plastik ini sebenarnya senyawanya organik ya. Ini payah, susah. Jadi untuk membantu alam, setidaknya kita ibu-ibu bisa memanfaatkannya loh. Berguna untuk rumah tangga, untuk keluarga, hasilnya pun nanti bisa untuk dinikmati oleh semuanya. Nah, rencananya saya akan menanam sayur nanti. Sayur bibitnya saya ada punya bibit kaila, sawi botol, dan sawi Thailand. Metodenya, metode ekoenzim saya akan buat. Jadi limbah hasil dapur juga bisa dimanfaatkan guys. Jadi pupuk organik di bawahnya. Di atasnya sayur, di bawah pupuk organik. Nah, nanti hasilnya adalah sayur organik yang higienis tentunya ya. Gak perlu kita siram-siram pupuk lagi nantinya. Gitu guys. Saat ini saya akan membuat dulu ya media tanamnya lagi. Satu lagi akan saya praktekkan. Ini ada botol aqua. Mau merek apa aja boleh ya. Dengan catatan kita bisa perhitungkan ini masuk ke dalam media cairnya nanti yang sebagai pupuknya ya. Kita setting. Nah, kalau begini bentuknya guys, kalau begini bentuknya, maka dia ambil dia di sini boleh ya guys. Di sini boleh diambil potongannya. Tapi kalau dia modelnya yang prim seperti ini guys, botolnya, ini kan agak kecil nih di sini. Kalau dipotong di sini nanti dia nggak bisa masuk ininya, maka dia akan dipotong di sisi bawah yang lebar ya guys, di sininya ya guys, di sininya, supaya ini bisa masuk ke bawah dalamnya nanti ya. Oke, kita praktekkan dulu bagaimana menyiapkan media media tempat tanamnya. Ini kita ambil kalau saya ini kan dia nih agak melebar nih. Di sini aja cekungannya. Jadi di sini udah bisa ya guys. Sudah bisa dipotong di sini. Maka kalau saya ambil dari yang tertingginya aja, yang dari lengkungan ini, itu di sini ya guys. Di sininya aja ya guys. Saya cucukkan dulu, baru saya gunting. Saya cucukkan dulu, nanti saya gunting ya guys. Oke, baru saya ambil gunting. Saya gunting. Guys, baru kita rapiin ya guys. Kita rapi, kita nggak perlu beli tanah guys, tanam sayur ya guys. Nggak perlu beli tanah luas, lahan maksudnya. Kita cukup memanfaatkan lahan yang ada aja ya guys. Oke, sudah rapi dia guys. Ini kita rapiin lagi ya guys.
Kalau sudah rapi guys, ininya kita kasih lubang-lubangnya guys, kasih lubang-lubang. Kita kasih lubang-lubang guys, supaya dia nanti bisa menyerap nutrisarinya dari bawah ya guys. Selamat pagi Samuel. Mencoba sesuatu. Kita lubangi supaya ada media nutrisarinya nanti ya, penyerapan nutrisarinya, wacananya ya. Oke guys, dia sudah jadi, simple kan guys. Media tanamnya, tempatnya itu simple ya. Sudah jadi, ada berapa ini, banyak. Nah ini kalau dia yang model botol prim ya, seperti ini nantinya guys ya. Oke guys, kayaknya hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti, kalau nggak besok, kalau nggak besok saya mau beli tanahnya dulu. Saya belum beli tanah. Kalau saya sudah beli tanah nanti, kita akan live bagaimana cara menanamnya ya, sama membuat sekalian ekoenzimnya ya. Tapi sebenarnya rencananya hari ini saya mau buat ekoenzimnya sih. Nanti akan saya praktekkan lah pokoknya. Oke guys, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Bye. Sehat selalu kita ya.